Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami umat-umat-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Hanya Yesus penolongku dan Allahku yang aku percaya. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang saya kasihi, seberapa banyak umat Kristen yang senantiasa berada dalam masalah? Tentu semua umat Tuhan akan menghadapi berbagai masalah selama kita masih hidup. Tidak ada satupun yang dapat hidup tanpa melalui masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani dan keluar dari masalah itu. Apakah kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri atau berusaha keluar dari masalah tersebut? Apakah kita akan menggunakan cara-cara duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk cepat keluar dari masalah tersebut? Saudaraku yang saya kasihi, kita akan belajar dari kisah Yosafat. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 26, dalam pasal ini Yosafat memberi kita pelajaran yang berharga bagi kita pada saat kita mendapat masalah dan tekanan yang begitu berat. Yosafat mengajarkan kita untuk berharap kepada Tuhan yang merupakan penolong dan penghibur yang setia. Apa yang dilakukan Yosafat pada saat mendapat masalah yang begitu berat? Ada dua hal yang dilakukan Yosafat. Yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3 bagian A. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, Yosafat mendapat serangan dari musuhnya pada saat itu. Dia tahu bahwa musuhnya merupakan lawan yang berat. Yosafat menjadi sangat ketakutan, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat pada saat itu, yakni mencari Tuhan. Seberapa besar kekuatan yang kita miliki? Seberapa mampu kita mengatasi masalah yang kita hadapi? Ada saat-saat di mana kita tidak dapat mengatasinya dengan tenaga dan kekuatan kita sendiri. Mari datanglah pada Tuhan, carilah wajah-Nya, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Janganlah tergiur dengan cara-cara duniawi yang memberikan jalan pintas. Mungkin pada awalnya cara-cara seperti itu memberikan jalan keluar.
tetapi semua hal duniawi hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi Tuhan ingin agar kita datang kepadanya. Tuhan rindu agar kita mendekat kepadanya. Datanglah kepada Yesus, maka Dia akan menolong dan menghibur diri kita. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Yosafat pada saat mendapat masalah yang begitu berat adalah mata tertuju kepada Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 12 bagian B. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudaraku yang saya kasihi, musuh yang datang menyerang Yosafat dan bangsanya merupakan laskar yang sangat besar, yang susah untuk dikalahkan. Walau demikian, Yosafat tidak fokus kepada lawannya yang berat itu. Tetapi Yosafat belajar untuk memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak melihat apa yang ada di depan matanya. Dia belajar untuk mengarahkan matanya kepada Tuhan. Arahkan mata iman kita kepada Yesus. Jangan terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita. Walaupun keadaan tidak berjalan seperti yang kita inginkan, tetap arahkan mata kita kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2 Tawarik 20 ayat 15 bagian B. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudaraku yang saya kasihi, kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan besar bagi Yosafat. Mari belajar untuk percaya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jawaban bagi setiap masalah yang kita hadapi. Di saat tidak ada yang menolong, Yesuslah pengharapan kita. Dia yang menolong dan menghibur kita. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai jalan hidup kita. Dia akan menuntun kita dan memberi kita kekuatan. Dia menghibur kita di saat kita sedih dan berada dalam kesesakan. Badai kehidupan boleh datang menerpa, tetapi kita tidak boleh takut. Walaupun secara fisik kita tidak melihat perubahan apapun, kita harus belajar beriman bahwa Dia Yesus sedang mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dia selalu ada bagi kita. Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami. Hanya Engkau Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu,
untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah langkah kami, agar kami selalu dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah segala pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melangkah di hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.